Ya salam, ya salam, ya salam salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku fillah, kita lanjutkan kiat menghadapi kehidupan akhirat dengan 7 T. T yang keempat, hari ini kita bahas tentang tafakkur. Tafakkur secara lughah, secara bahasanya terdiri dari susunan kata fa, qaf, dan ro yang berarti keraguan hati tentang sesuatu. Sehingga kata tafakkara, hati menjadi sanksi karena mengambil pelajaran. Kata tafakkur adalah bentuk masdar, yaitu tindakan hati dalam makna sesuatu untuk sampai pada apa yang dicarinya. Secara istilah, tafakkur adalah berpikir tentang kebesaran, nikmat, perintah, larangan, cara mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, Al-Quran, hadis, sehingga melahirkan mahabbah, melahirkan ma'rifatullah dengan tafakkur itu. Ketika seorang berpikir tentang akhirat, kemuliaannya, keabadiannya, dunia dengan kehinaannya, ketidakabadiannya, maka akan membuahkan rasa rindu kepada akhirat, rasa juhud terhadap dunia. Tafakkur adalah amalan akal, menemukan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya, menjadi objek tafakkur dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku fillah rahimakumullah, tafakkur itu pada intinya ada 3. Yang pertama, tafakkur terhadap diri kita, yaitu tafakkur diri, mencakup tafakkur tentang ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan jiwa, jasad, tafakkur tentang cacat dan kekurangannya. Ketika seseorang tafakkur diri, seorang akan melihat kekurangan, seseorang melihat akan kesalahannya. Hal ini mencegah terjatuhnya kedua kali kepada kesalahan yang sama, dan ia akan terus berusaha memperoleh sesuatu yang bisa menutupi aib dirinya. Marah yang tidak terkontrol, emosi, sikap kasar, terburu-buru, zolim, keji, dan sebagainya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna kasunnan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, mengapa mereka tidak berpikir tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan wahyu yang ditentukan. Sahabat-sahabatku fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tafakkur alam. Apa ini? Tafakkur tentang ciptaan Allah. Melihat proses tafakkur alam ini beragam keajaiban, kekagungan yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan keagungannya terungkap. Ya, objek tafakkur dibatasi oleh hal-hal yang dapat kita lewat proses penelitian ilmiah dan berada dalam jangkauan akal manusia. Sedangkan objek yang tidak berada dalam jangkauan akal tidak mungkin diinterpretasi oleh akal manusia. Objek tersebut hanya lewat wahyu, malaikat, surga, kematian, dan sebagainya. Itu adalah melalui nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah ya Rabb, tidak engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci engkau, maha pelihara kami dari siksa, pelihara kami dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku, bila tafakkur alam, kita bertafakkur, kita ke puncak misalnya, kita ke pantai, kita ke suasana kepedesaan, membuahkan semangat kita bahwa ciptaan Allah itu indah luar biasa. Apalagi nanti di surganya Allah, apalagi jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul firdaus. Allahu Akbar. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita taqarrub ila Allah dengan tafakkur alam.
Sahabat-sahabatku fillah rahimakumullah, yang ketiga tafakkur akhirat adalah bagaimana tafakkur akhirat ini bagian yang sangat penting. Ya, meskipun kita tidak pernah melihat akhirat, tidak hidup di dalamnya, akan tetapi nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis Rasulullah SAW sangat secara detail menjelaskan tentang akhirat, alam barzah, padang mahsyar, mizan, hisab, jembatan Siratal Mustaqim, sampai surga dan neraka dijelaskan secara terinci dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah yang lainnya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Ya, bertafakkur dengan akhirat, semakin objek tafakkur dengan akhirat ini, maka semakin hati ini tergerak untuk semakin dekat dengan Allah. Aqyasul ummati zikrul maut wa asyadu istidadanlah. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian, lalu mempersiapkan hidup setelah kematian. Tafakur akhirat, memikirkan bagaimana keadaan kita, bagaimana orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada saat orang tidak mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis sab'atun yuzilullah yauma la zilla illa zillu. 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan, tidak ada kecuali 7 golongan ini. Ketika saat itu orang susah, tapi orang ini tenang-tenang saja. Ketika saat itu orang bimbang, ya, menghadapi huru hara akhirat, tapi orang ini tenang saja, bahagia saja. Dan ini nanti kita akan jelaskan khusus dalam tema 7 kelompok manusia mendapat perlindungan Allah. Di antaranya imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang bersedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu karena ikhlasnya, orang yang hati selalu mu'allaqun fil masjid, orang yang selalu hati terpaut dengan masjid, pemuda yang taat kepada Allah, meneteskan air mata ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat-saat sembunyi sendiri-sendiri. Dan ini di antara tafakkur akhirat. Mudah-mudahan tafakkur ini membuat kita semakin yakin dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahadasyatan Allah. Tafakkur diri, tafakkur alam, tafakkur akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam, ya salam.